Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Link, di channel ini. Dalam pertemuan kali ini, saya akan berbagi tentang pelajaran soal untuk kelas 4, tema 6, tema 1 dan 2. Ini untuk semester 2 ya. Ini untuk bahan pembelajaran, mudah-mudahan bisa membantu adik-adik yang kelas 6 sekolah dasar ataupun yang MI yang basis K13 sudah. Teman-teman atau adik-adik yang menyaksikan video ini, silakan saksikan langsung soal-soal yang akan dikerjakan, dan yang pasti jangan lupa tekan tombol di bawah ini ya, subscribe, like, share. Share itu bagi supaya karya ke depan, soal-soal yang ke depan lebih kompetitif, lebih sesuai untuk materi pembelajarannya. Oke, langsung saja kita ke soal kelas 4 ya. Kita langsung ke halaman soal yang akan dikerjakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, perhatikan dengan seksama ya, adik-adik kelas 6. Oke, perintahnya adalah beri tanda silang pada jawaban yang paling benar. Oke, kita akan beri tanda silang. Kita buat silang dulu seperti ini. Kita buat tanda silang supaya lebih enak mengerjakannya. Oke. Oke, seperti ini. Nanti akan kita taruh di jawaban yang paling tepat. Jadi langsung ke soal. Untuk soal yang pertama adalah suku kubu yang ada di suku kubu berasal dari daerah mana gitu ya. Suku kubu itu di Indonesia itu berasal dari Sumatera Selatan. Untuk suku kubu ya. Jadi jawabannya adalah A. Buat adik-adik yang belum mengerti. Oke. Jadi suku kubu itu berasal dari Sumatera Selatan. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Manfaat keragaman adalah di Indonesia itu kan bermacam-macam ragam budaya. Manfaatnya yang kita rasakan apa? Ketika banyak sekali ragam budaya. Budaya itu seperti kesenian yang bermacam-macam dari ujung timur sampai ujung barat. Kita bermacam-macam dari suku Papua sampai suku Batak yang ada di ujung Sumatera, Medan sana ya. Jadi manfaat keragaman itu yang pertama menumbuhkan sikap toleransi, B. Menumbuhkan sikap percaya diri, C. Kerjasama, D. Gotong royong. Nah, dari keragaman ini gotong royong bisa jadi itu antar suku, bisa antar kerjasama antar budaya sama gotong royong ini bisa jadi. Kemudian menumbuhkan sikap percaya diri itu untuk masing-masing suku masih kurang ya, kurang tepat. Ini sebenarnya betul semua, cuma kurang tepat. Yang tepat adalah menumbuhkan sikap toleransi. Nah, kenapa? Karena dengan banyaknya budaya itu, kita kan tidak tahu bahasa, kemudian adat, kemudian budaya, kesenian itu tidak tahu. Dengan adanya berbagai macam ini, kita akan saling toleransi sesama. Yang suku Jawa ya menghormati yang Sunda, Sunda ke Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Ogan, Batak, semuanya itu karena saking banyaknya suku
kita dituntut untuk bersikap toleransi. Ini untungnya kalau di negara lain hanya beberapa suku aja. Kalau di Indonesia terbanyak di seluruh dunia. Oke, jawabannya adalah A, sikap toleransi yang semakin tinggi. Oke, nomor 2 jawabannya A. Kemudian nomor 3, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan keberagaman yang ada di keberagaman titik-titik yang ada di Indonesia. Nah, dari soal nomor 2 tadi itu udah disebutkan ada budaya, adat istiadat itu berbagai macam. Karena banyaknya persilangan antar bangsa, maka Indonesia itu semakin tambah apanya? Agamanya, ras dan sukunya, sifat atau kepercayaannya. Ya, dari ketiga ini banyak, udah betul. Cuma ada yang lebih tepat adalah rasnya. Rasnya bertambah, sukunya bertambah karena bangsa dari luar pun ikut masuk dan menjadi penduduk Indonesia, dan itu pun sudah diakui negara. Kalau sudah diakui oleh negara, dia menjadi warga Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Oke, ini untuk nomor 3, jawabannya ras dan suku. Kemudian nomor 4, kita geser. Nomor 4, ras atau suku merupakan keberagaman yang dapat ditemukan di titik-titik. A. Tempat beribadah, B. Rumah, C. Lingkungan sosial, D. Masjid. Tempat ibadah ini nggak bisa bercampur dia. Rumah bisa bercampur tapi jumlahnya sedikit, hanya antar keluarga, tetangga, lingkungan sekitar ya. Lingkungan sosial, nah ini masjid itu hanya satu agama. Tapi kalau keberagaman itu di suku itu adanya di lingkungan sosial, seperti di lapangan ketika ada kegiatan itu banyak dari mana-mana datang. Jadi jawabannya adalah C. Lingkungan sosial kita akan tahu ras suku banyak berkumpul. Jadi jawabannya E ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima, sajak, bait, baris. Puisi, sajak, bait, baris. Puisi itu kan irama ya. Baris itu ya udah pasti ada baris, bait juga, tapi bait ini dia lebih sedikit. Puisi itu baitnya biasanya 4 baris, jarang yang 5 baris, ada juga 6 gitu. Sajak ada di vokal akhir itu dalam baris-baris puisi. Jadi semuanya benar, cuma yang tepat adalah rima. Ini adalah bunyi vokal di akhir pada baris-baris puisi kayak a, kemudian pokoknya senada dia. Kayak mirip pantun tapi berbeda dengan puisi. Puisi itu mengandung nasihat kebanyakannya. Jadi jawabannya adalah A. Rima, irama, vokal dalam puisi. Oke, selanjutnya nomor 6. Kumpulan kata-kata yang terdapat di dalam puisi disebut, nah ini kumpulannya, kalau ini tadi suaranya. Sekarang kata-katanya yang ada dalam puisi itu apa? Rima puisi, sajak puisi, bait puisi. Nah, ini semua ada dalam puisi, cuma dia bagiannya berbeda. Kalau suara di vokal tadi adalah rimanya, iringannya, nadanya. Kemudian kumpulan kata-katanya itu adanya di barisnya, baris puisi mana, rima, sajak, bait, baris. Nah ini, jadi jawabannya adalah D. Oke, kumpulan kata-kata.
membentuk sebuah baris. Bait adalah sebuah apa namanya, bait ke-1, bait kedua itu sejenis paragraf itu. Bait 1 bait, 2 bait gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Nomor 7 ini gambar ya. Gambar cerita berjudul Cita-Citaku. Oh, apa nama? Lagu kok. Apa namanya? Cerita. Ini kita baca sebentar. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, akan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nadanya ya, dengar ya. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, berdasarkan puisi di atas, sebutkan jumlah baris puisi yang terdapat pada puisi di atas. Baris yang ada dalam puisi di atas. Kita hitung. Satu bait ini ada 1, 2, 3, 4. 4 dikali 3. Tuh, 3, 4. Ya, 4 semua. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Mana isinya? Ada yang 12 enggak? Nah, ini jawabannya adalah C. Ini satu baris. Satu kalimat dengan satu baris beda ya. Oke, nah itu untuk jawaban nomor 7 adalah C. Kemudian jawaban nomor 8. Berapakah jumlah bait pada cita-citaku? Nah, ini beruntun terus ya. Jumlah bait dalam cerita cita-citaku itu ada berapa? Nah, kita lihat dulu. Nah, yang disebut bait udah dibilang tadi. Ini yang berjumlah 4 baris ini 1 bait, 2 bait, 3 bait. Jadi jumlahnya ada 3 bait. Mana 3? Jawabannya adalah A. Nomor 8 ya. Bait sama baris beda, awas. Kemudian nomor 9. Kita lanjutkan ke nomor 9. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan pangan di Indonesia adalah sebagai sumber pangan ya. Dari jawaban nanti mana yang menghasilkan pangan? A. Perkebunan padi, B. Perkebunan teh, C. Perkebunan karet, D. Perkebunan sawit. Dari jawaban ini, manakah jawaban yang tepat? Jika perkebunan sawit ini digunakan untuk bahan mentah untuk dibuat minyak dan lama prosesnya. Kemudian karet juga pun. Teh ini untuk minuman bukan bahan pangan. Karet bukan bahan pangan, sawit bukan bahan pangan. Yang pangan adalah padi. Jadi pemanfaatan lahan yang ada di Indonesia itu ada di lahan padi. Jawabannya adalah A. Oke. Jadi nomor 9 jawabannya A. Kemudian nomor 10. Baca baik-baik dan dengarkan, dilihat. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah agraris itu ke apa? Apa namanya? Yang hijau itu namanya apa sih? Negara agraris, negara kepulauan ya, agraris. Maka dan di situ di negara agraris itu ciri khasnya adalah hijau, tanahnya subur. Nah, kemudian jawabannya yang harus dilakukan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada itu apa? Apakah untuk pertanian, peternakan, pengeboran, pertambakan? Pertambakan ini di laut, pengeboran ini bisa dilepas pantai atau di gunung kan, titik-titik tertentu, tidak semua wilayah.
peternakan di semua wilayah, tapi nggak cocok dengan keadaan agraris ini. Nah, adanya adalah di pertanian hijau. Jadi jawabannya adalah A. 10 jawabannya adalah A ya. Indonesia itu tepatnya dibuat pertanian. Nomor 11, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu, nah ini, sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Pertambangan sekali ini habis. B, hewan. Hewan ini habis bisa dikembangkan, cuma apa namanya? Ya sekali habis ya habis hewan ini. Kemudian tumbuhan dan hewan. Ini lebih boros. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, yang tepat adalah yang D, tumbuhan. Barui apa namanya? Tumbuhan sama hewan ini ya bisa diperbarui. Jadi antara B dan D. Karena ada B dan D, nah ini yang lengkap C. Yang boros tadi ada semua ya, tumbuhan dan hewan ini bisa diperbarui. Itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Jadi lanjut ke soal nomor 12. Jenis mata pencarian yang dapat dilakukan di daerah dataran tinggi adalah sawah, itu kebanyakan di daerah datar ya. A. Budidaya ikan, tambak udang, perkebunan teh, tambak garam. Ini di laut semua ini. Tambak-tambak ini ya. Jadi yang C itu untuk perkebunan, cocok kalau untuk di pegunungan. Jawabnya C. Oke, sekarang ke-13. Macam-macam tempo dalam lagu. Di dalam lagu itu macam-macam jenis tempo. Tempo itu apa namanya ya? Tingkat kecepatan. Cepat dan lambat, rendah dan tinggi, lambat dan tinggi, nyaring dan tinggi. Nah, di dalam lagu itu tempo yang paling banyak dilakukan adalah cepat dan lambat. Kalau rendah dan tinggi kan ini bukan tempo ya, tapi nada ya, tapi kalau cepat lambat kadang ada yang sedang, tapi rata-rata ini nggak cepat ya lambat, yang sedang jarang. Oke, kita buat jawabannya A. Nomor 13 jawabannya A. Oke. Kemudian nomor 14, largo adalah largo. Ini adalah tingkat apa, yang atas tadi apa namanya? Tempo. Tempo yang itu berbagai macam, lambat dan cepat. Nah, istilah dalam cepat dan lambat itu salah satunya adalah largo. Largo itu dalam tempo sebuah lagu itu adalah lambat sekali, lebih lambat sekali. Oh ini ya, langsung aja karena udah dikasih tahu, tinggal cari ya. Largo ini dalam tempo lagu ini disebut sangat lambat lagunya, santai. Oke, langsung ke presto 15. Presto adalah, nah ini kebalikannya. Jadi largo dan presto dalam sebuah lagu itu ada istilah itu. Maka jawabannya adalah kebalikan dari lambat, cepat sekali, lambat sekali, lebih lambat, lebih cepat sekali. Nah ini jawabannya adalah D. Oke, cepat sekali. Kemudian nomor 16. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut, nah kembali lagu kita putar, irama lagu, not lagu, nada lagu, tempo lagi. Cepat dan lambatnya lagu disebut tempo. Nah, ini udah jelas, kita udah pelajari soal yang atas. Oke, pasti memiliki sifat ini ya kalau lagu itu. Nomor 17. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulia dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut proses pertumbuhan dan berkembang makhluk hidup.
itu disebut perkembangbiakan, pertumbuhan, metamorfosa. Ini prosesnya ya. Ya daur, berarti daur. A ya, jawabannya A. Karena proses itu dari pertumbuhan, perkembangan dari lahir sampai dewasa. Oke, daur hidup. Proses. Kemudian nomor 18, perubahan bentuk. Geser 18. Perubahan bentuk dalam siklus kehidupan hewan disebut daur hidup, metamorfosis, perkembangbiakan, pertumbuhan. Nah, ini jawabannya adalah B, ya, metamorfosis. Ini perubahan bentuk yang terjadi pada siklus kehidupan hewan disebut metamorfosis. Oke, nomor 19, kita sampai nomor 20 ya. Untuk pertemuan kali ini kita sampai nomor 20. Nanti pertemuan selanjutnya kita sambung lagi ke soal-soal berikutnya. Jadi langsung saja nomor 19. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kecuali artinya dia dari lahir sampai mati lagi, itu disebut metamorfosis sampai dewasa. Tapi ini yang sempurna, yang ditanyakan yang bukan. Jadi yang kita tahu kupu-kupu, lalat, katak, belalang. Dari keempat binatang ini manakah jawaban yang paling tepat? Kebanyakan yang kita tahu adalah kupu-kupu dari kepompong itu yang lalat juga iya, katak dari telur hingga ke katak kecil yang ada ekornya itu. Kemudian yang tidak adalah belalang. Belalang ini prosesnya itu salah satu dari hanya satu bagian, artinya tidak full, dia tidak sampai sempurna. Maka jawabannya adalah yang kecuali, kan berarti yang bukan mengalami metamorfosis. Jawabannya adalah D. Oke. Kemudian nomor terakhir, nama lain dari pupa adalah, nah ini dalam salah satu siklus yang ada di kupu-kupu ya. Pupa adalah larva, kepompong, ulat, telur. Pupa ini sebelum pupa itu setelah larva ya. Kepompong berarti ya. Nama lain dari pupa adalah kepompong. Jawabannya adalah B. Oke, nah itu 20 soal yang sudah kita kerjakan. Semoga bisa membantu ditonton berulang-ulang ya, supaya lebih paham tentang pelajaran kelas 4 ya, tema 1 dan 2, tema 6, subtema 1 dan 2. Ini ada membahas tentang ini. Jadi sampai di sini dulu, cukup sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.